banyak orang itu kayak terlalu menyederhanakan pemaknaan dari rating dan ranking. Kenapa mereka memasukkan anime yang masih ongoing ke sana? Kitanya jadi pengguna ya harus pakai otak. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya Nasan, saya kembali Sanda Speak. Jadi kali ini aku tertarik sekali untuk membahas dalam perkara ranking dan rating. Ini berangkat dari kegaduhan selama berapa minggu ini gitu ya, akhir-akhir ini. Kok bisa Spy Family itu mengalahkan Steins Gate? Kok bisa Spy Family baru 2-3 episode mengalahkan Attack on Titan? Kok bisa Spy Family mengalahkan anime ini, anime itu padahal barusan tayang? Karena permasalahan ini, keributan ini, aku tuh jadi tergelitik gitu. Aku tuh sadar bahwa banyak dari kita yang kelihatannya ketika melihat rating, skor, dan melihat urutan gitu ya, ranking peringkat di My Anime List, itu ngelihatnya terlalu sederhana. Ngelihatnya cuma satu dimensi. Nggak menyadari bahwa rating dan ranking bukan sekedar angka dan urutan. Silakan di like, share, subscribe. Kalau memiliki bahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Sanda Speak. Sebagai sobat cinta anime, sebagai sama otaku, pengguna My Anime List. Mari kita berbagi pendapat, tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup beropini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Langsung aku jawab aja. Apakah iya Spy Family ini overrated? Apakah iya baru 2-3 episode penayangan sudah bisa menandingi dan mengalahkan Attack on Titan, Steins Gate, dan anime-anime lainnya? Jawabanku, jangan dibandingkan dengan seri yang sudah tamat. Jawabanku, yang nggak apple to apple. Jawabanku, yang nggak sebanding dong anime yang barusan rilis dianggap mengalahkan seri-seri yang sudah tamat, sudah selesai, dan dianggap secara luas memang segitu bagusnya. Ini aku penilaiannya bukan permasalahan ini ya. Ada yang bilang, oh biasa aja kok Spy Family, harusnya nggak 9. Tapi ada yang beranggapan, enggak kok memang sebagus itu. Aku nggak bicara itunya. Aku bicara sistemnya, oke? Sebenarnya yang jadi masalah itu dari My Anime List-nya menurutku. Karena di jajaran top anime, kenapa mereka memasukkan anime yang masih ongoing ke sana? Nah, kitanya jangan kepatil, kitanya jangan anggap, barusan 2 episode, kok sudah bisa mengalahkan Attack on Titan? Jangan dilihat itunya. Udah ketika ada Spy Family di top anime, anggap aja oke, berarti orang-orang menilai ini anime bagus. Tapi jangan dipersandingkan dengan seri-seri yang sudah tamat. Harusnya Spy Family ya udah masuk di top airing aja. Kategorinya kan ada top airing ya, top airing anime. Udah, masukin situ aja. Di top anime, sebelum animenya nanti beneran kelar dan tamat, udah, jangan digubris. Kitanya jadi pengguna ya harus pakai otak. Kenapa kok aku bilang gak apple to apple? Kecuali kalau kalian bandingkan, ini per video ini tayang, ini barusan 3 episode Spy Family. Kecuali kalau kalian bandingkan 3 episode Spy Family dengan 3 episode anime A, 3 episode anime B, itu baru bener. Tapi kalau bandinginnya dengan 3 episode dan anime 24 episode yang sudah tamat, yang gak apple to apple. Ini yang barusan tayang, Spy Family, itu masih prolog cerita, masih ngebangun dunia. Kualitas grafis, kualitas cerita, segala macem gak bisa dikomparasikan dengan yang sudah tamat. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, karena ini anime barusan tayang, berarti yang yang nyemplung, nyoba ngicipin, nyoba ngikutin, itu tidak akan sebanyak anime yang sudah tamat. Apalagi anime yang sudah berapa tahun usianya. Bandingkan sama Steins Gate. Steins Gate dari 2011. Tentu yang nonton Steins Gate lebih banyak dibanding Spy Family yang barusan 1 bulan. Dan ini akan berkaitan dengan yang namanya scored user, atau pengguna My Anime List yang punya akun dan memberi nilai, memberikan penilaian mereka, memberikan scoring ke sebuah seri anime. Yang ujungnya, ini aku bahas ya, ini juga sering kali banyak orang itu kayak terlalu menyederhanakan pemaknaan dari rating dan ranking. Ketika ada anime skornya 8,5, langsung dibilang, oh ini mah anime bagus. Kalau ada yang bilang underrated, salah. Yakin? Bener. Tadi aku udah bilang, ada yang namanya scored user, atau pengguna yang memberikan penilaian akan sebuah seri. Ini pengen aku bahas sebenarnya dari tahun lalu, ketika aku di akhir tahun itu mengumumkan bahwa anime underrated 2021 menurutku adalah Fumetsu no Hanatai. Dan rasanya tidak sedikit yang agak komplain, yang bilang, lah Fumetsu no Hanatai skornya 8, kok underrated sih, bego. Enggak gitu bego, yang bego situ. Aku jelasin dulu, gini, ketika melihat sebuah rating, ketika melihat sebuah ranking, itu jangan cuma satu dimensi doang.
Sebenarnya tidak salah kalau kalian menganggap semisal ini generalisir aja. Misal anime yang skornya 8 berarti itu bagus. Anime yang skornya 5 berarti jelek. Dengan melihat angka itu kalian mengambil kesimpulan nggak salah karena memang itu tujuan dari sebuah skor. Tapi itu pendekatan kuantitatif. Itu pendekatan ketika kalian melihat ini sebagai sebuah angka numerik, sebagai sebuah skala. Nah, kuantitatif pun nggak sesederhana itu juga, temanku. Aku kasih contoh gini. Contoh paling gampang deh. Katakanlah aku buka restoran, nasi goreng deh gitu katakanlah ya. Aku punya 100 subscriber yang aku ajak. Aku minta tolong, ayo datang dong icipin nasi gorengku, icipin datang ke restoku. Enak atau enggak? Kasih penilaian ya. Nah, dari 100 nih, yang datang itu cuman orang 30 katakanlah. Cuman orang 30 yang datang makan selesai, dan yang ngasih penilaian itu cuman 10 orang. Yang 20-nya entah kemana, pulang gitu aja deh. Nah, menurut penilaian 10 orang, nasi gorengku enak nih. Katakanlah dapat skor 8,5. Oh, bagus dong. Berarti ini makanan enak, restoran bagus. Ya dong. Tapi ingat, yang ngasih rating itu cuman 10. Cuman 10 dari 100 yang aku ajak dan 30 yang makan. Cuman 10 yang bilang enak. Jadi 8,5 itu keputusan 10 orang, bukan 100 orang. Sama kayak di My Anime List. Ketika ada anime, ratingnya 8, ratingnya 4, ratingnya 6, dilihat dulu itu yang ngasih skor berapa orang. Aku kasih contoh nyata. Ini aku bukan promosi, cuman ini contoh kasus real. Aku sampai sekarang masih akan bilang seri kesayanganku Gintama itu underrated. Setidaknya di Indonesia itu underrated. Kalian silakan pergi ke My Anime List. Ada lebih dari 4 musim Gintama itu masuk di top 30. Kalian mungkin akan bilang karena ini masuk 30 besar dan skornya rata-rata kepala 8 semua. Kalian mungkin akan bilang, lah ini mah nggak underrated. Gintama kok underrated? Skornya 8 gini kok. Lihat dulu yang ngasih skor berapa. Bandingin sama Attack on Titan. Bandingin sama Steins Gate. Bandingin sama yang paling baru deh. Jujutsu Kaisen gitu katakanlah yang barusan belakangan ini booming, meledak. Jumlah populasi otaku di muka bumi ada berapa? Jumlah pengguna seluruh My Anime List ada berapa? Skor 8 itu tidak bisa mewakilkan, tidak bisa merepresentasikan penilaian dan opini semua otaku, semua pengguna My Anime List. Cuman orang yang ngasih nilai doang, yang memberikan nilai 8. Tolong dipahami detail dulu soal angka dan maknanya. Itu baru perkara kuantitatif. Kalau kita lihat kualitatif, yang tolong dicamkan lagi, scoring atau rating itu berangkat dari penilaian orang. Penilaian orang berangkat dari satu, pengetahuan akan serinya. Dia tahu nggak ini anime tentang apa. Kedua, dia suka nggak dengan animenya, kesukaan dia. Ini dia nonton, enjoy nggak, menikmati nggak, bagus nggak. Dan ketiga, kepuasan. Setelah nonton selesai, kelar, puas nggak. Rating, ranking, terutama untuk anime, itu bukan ilmu eksak. Angka, nomor gitu, 6, 8, 2, itu cuman bentuk ekspresinya. Cara kita mengskalakan. Kita suka atau nggak suka, kita menilai bagus atau enggak. Contoh paling gampangnya gini, per video ini tayang lagi rame Paripikoume, ya Boy Kong Ming. For the record yang suka ngikutin headline newsku tiap minggu, itu anime pernah aku bawakan gitu, aku beritakan 2 atau 3 kali, aku lupa minggu keberapa, bulannya kapan aku lupa, tapi aku ingat pernah aku beritakan beberapa kali, dan seingatku nggak ada satu komentar pun yang menyoroti itu anime. Sekarang semua ciki ban semuanya kayak gitu. Tapi dulu nggak ada yang gubris. Dan aku berani jamin tidak semua, tapi ada segelintir pasti 1, 2, 3 orang yang ketika lihat trailernya, ketika nonton videoku aku bacakan, aku bawakan beritanya, merasa anjir ini anime apaan, anime aneh perasaan. Ini anime nggak jelas deh. Itu sudah scoring sebenarnya. Cuman nggak kita skalakan aja, itu nggak kita angkakan aja. Tapi itu sudah penilaian. Ini juga harus diperhitungkan. Cara lihatnya gimana? Lihat sentimen orang-orang. Lihat sentimen masyarakat. Banyak yang nonton nggak? Sering dibahas nggak? Kalau kalian ke acara Jepangan, banyak yang cosplay dengan si karakternya nggak? Viral nggak? Booming nggak? Itu satu cara sederhana untuk menilai sentimen pasar seperti apa. Apakah orang-orang nonton tertarik dan dibicarakan ramai? Osama Ranking, ini contoh nyata, ini aku real ya. Osama Ranking, waktu aku lihat pertama kali, pernah aku beritakan juga di headline news, aku inget. Aku nggak tertarik karena ngerasa ini anime apa gitu maksudnya. Aku sempat merasa ini isekai jangan-jangan. Dan kalian tahu, aku nggak begitu tergugah nonton isekai. Tapi begitu animenya tayang 1-2 episode, kemudian orang-orang ramai, aku coba nonton, ternyata bagus banget. Itu contoh nyata ketika dulu aku bilang ini nggak menarik, itu sudah penilaian. Nggak harus diangkakan. Ketika kita dalam hati bergumam,
anime Gintama nggak jelas ya komedinya, nggak usah aku tonton deh. Itu sudah penilaian. Dan aku ngomong kayak gini tuh nggak asal-asalan aja. Aku punya dasarnya. Tolong dicek Google. Kalian cari aja deh top 20 atau top 30 underrated, let's say anime atau movie atau books atau games apapun. Ini contoh nyata aku temukan, punyanya Wired. Wired, oke, ini salah satu media besar kalau kalian nggak ngerti. Wired punya artikel The 20 Most Underrated Movies of the Past 20 Years. Di bagian pembuka pengantarnya dijelasin tuh apa sih yang bikin sebuah film disebut underrated. Di situ dijelaskan film yang gagal di box office, di bioskop. Meskipun di video on demand misal kayak Netflix segala macamnya bagus, tapi kalau di bioskop nggak banyak yang nonton, dimasukin ke list. Kemudian film yang mendapat review atau penilaian negatif, tapi bisa kok dicoba lagi. Dan film yang sebenarnya bagus menurut pendapat orang-orang, menurut pasar dan menurut kritik, tapi kok rasanya nggak laku, kok nggak ada yang nonton. Nah, poin yang ketiga, bukankah sama dengan statementku tadi? Penilaiannya bagus, memang bagus, tapi yang nonton nggak ada. Lah, bukankah itu yang terjadi dengan Fumetsu no Hanatai? Dengan beragam begitu banyak seri yang memang dicap underrated. Beda memang, unpopular atau overlooked, beda. Seri yang ratingnya bagus, bisa aja unpopular, betul. Tapi seri yang unpopular yang memang jarang dibicarakan, kecenderungannya underrated. Dah, itu aja. Omelan panjang kali lebarku mencoba untuk memulihkan dan membangkitkan rasa dan daya pikir kritis. Tolong dipahami dulu baik-baik ketika ngeliat sebuah rating, ketika lihat ranking, jangan langsung meledak. Loh ini kok overrated, loh ini baru berapa episode kok sudah mengalahkan anime ini, mengalahkan itu. Loh ini lo skornya bagus kok dibilang underrated, loh ini kok. Dilihat dulu, dipahami dulu, dimengerti dulu, baru ditentukan underrated kah, overrated kah, atau seperti apa. Itu aja untuk kali ini. Gimana mendapat kalian? Semoga memberi tambahan wawasan gitu ya perkara rating dan ranking. Lagi-lagi aku bilang, ketika kalian lihat angkanya, tidak salah kalau kalian lihat itu secara kuantitatif. Tapi tolong dimengerti, rating dan ranking berasal dari penilaian dan perasaan orang yang tidak serta-merta bisa disederhanakan dengan angka. Oke? Silahkan like video ini kalau ingin bahasan kalian ini, jangan lupa komentar, share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Iterashi minasan.